dengan air kelapa, kemudian empetnya 1 botol, air kelapanya kita campur dulu agar merata. Kita gunakan untuk 44 ekor kambing. Pak Judo ini pemain kambing kontes karena emang kambing rawatan sini alhamdulillah bagus-bagus. Di saat lebaran haji tahun lalu juga habis duluan karena emang kambingnya itu gemuk-gemuk, berisi, nggak gampang nyusut kan kadang-kadang. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Wahyu Farm Pamulang. Ya, sekarang ini kita lagi berada di kandang Pak Judo Prasetyo di Sentul. Nama farmnya Sentul Farm. Ya, ini adalah perdana nih saya program ngopi ala peternak. Jadi kita main ke peternak-peternak lain, terus kita lihat pola makannya, pengolahan makan. Ya, kita untuk belajar banyak lah pokoknya di sini nanti yang kita bahas. Ya, paling utama sih dari pola makan sama kebersihan kandang. Ya, pokoknya hitung-hitungan di biaya makan lah. Kan kalau di Wahyu Farm itu belum secara mendetail untuk hitung-hitungan pakan karena saya kan masih pemula nih. Nanti kita tanya sama senior nih, guru saya nih, Pak bos saya dia. Jadi orangnya baik. Ya, alhamdulillah saya diizinkan untuk meliput di sini. Yuk, ikutin saya ketemu dengan Pak Judo Prasetyo. Assalamualaikum. Pak, udah di sini. Ya Pak, mana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak nih, kita lagi baru bikin channel YouTube nih Pak. Pengen ya supaya menginspirasi para kaum muda, kaum milenial untuk mau ikut beternak nih Pak nih. Ikut beternak. Jadi jangan lihat baunya aja. Padahal peluang itu kan bagus untuk beternak. Iya. Gitu. Dan juga nanti saya minta izin mau lihat pengolahan makanan, makannya seperti apa. Kalau kandang udah bisa dilihat lah dengan kebersihan yang ada. Gitu. Jadi mohon bantuannya, tolong diajarin nih kita nih yang muda-muda nih, tolong dibimbing. Dan insya Allah juga saya mau lihat kambing-kambingnya, saya mau nego nih buat stok di lapak saya, mudah-mudahan Pak Judo bersedia dan harganya murah. Amin, bisa hilang usaha. Ya, ini teman-teman nih. Ya, Pak bos saya, guru saya nih dulu tahun lalu yang ngajarin Pak Judo ini, gitu loh. Jadi untuk pertama program ngopi ala peternak, ya saya harus kesini, kalau nggak bisa durhaka saya. Ya, boleh-boleh lah. Ikutin terus.
pengolahan makanan di kandang Pak Judo Prasetyo, Sentul Farm. Yuk, ketemu langsung nih sama awak kapalnya Pak Judo nih, ilmu pengolahan makanan. Nah, ini dia bos kita. Iya. Ya, ini sekarang kita mau bikin adonan untuk pakan comborannya yang sudah biasa kita pakai di kandang kita. Jadi di sini ada lagantor, ada fat mix, ada garam, terus ada molasses. Nah, ini nanti kita campurkan pada polar. Nah, lagantor itu untuk apa tuh Pak? Lagantor ini adalah untuk sifatnya di penggemukan aja sih, Untuk nambahin nutrisinya aja, untuk proteinnya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi kita nggak terlalu banyak, kita pakai ini apa namanya, gayungnya sayur. Nah, ini ini cukup, kalau lagantor sama fat ini kita pakai cukup 2 setiap adonan. Garam kita untuk hanya 3. Dan ada fat mix. Dan ini kita gunakan pagi sama siang setiap kita nyombor. Malamnya sore? Kalau sore kita hanya pakai hijauan. Oh, hanya hijauan aja. Ada hijauan aja, hanya untuk rombongan aja. Tuh lihat teman-teman, kambing aja ada vitaminnya tuh, probiotiknya tuh. Udah kayak dagang es teler ya, Pe? Itulah peternak Kita bikin masing-masing. Nah, ini kita tambah dengan probiotik. Kita probiotik. Ini awalnya dari EM4. Saya tidak mau menyebutkan sebuah merek untuk dagang, bukan, tapi ini adalah pengembangan aja. Kita gunakan. Waktu itu kita coba EM4 kita campur dengan air kelapa. Kemudian EM4-nya 1 botol, air kelapanya 6 liter. Kemudian ini kita pakai Yakult cukup 2 botol sama air, kita campurkan, kita gunakan setelah 2 hari. Dulu ya. Nah, kita fermentasi dulu, kita pengembangan untuk EM4-nya. Kalau kita hanya beli pada EM4-nya, kembali lagi pada biaya operasionalnya. Kita ngambil polar. Mana polanya? Ini kita gunakan untuk 44 ekor kambing. Dan kita cukup menggunakan polar hanya 10 bek gayung. Kita pakai gayung aja. Gayung. Sama rendeng kangkung. Rendeng kangkung kita pakai 20 gayung. Ini kita campur dulu agar merata. Jadi nanti kalau dicampur jadi satu, polarnya bisa merata ke seluruh pakannya. Mantap jamunya. Kita aduk dulu biar rata. Masukkan dulu rendengnya, rendeng dulu 20 biar nanti dia tercampur dengan ratanya, dengan polarnya. Kalau untuk harga polar sekilo itu, Kalau sekilo harga polar untuk saat ini masih di harga tinggi ya. Polarnya ada macam-macam polar sih juga. Ada polarnya, ada mereknya cap kuda, ada yang cap angsa, dan itu setiap harganya berbeda-beda. Kalau untuk saat ini untuk yang kepala cap kuda ini
Harganya 4.200 per kilo. 4.200. Kalau untuk rendeng kangkung Pak, Rendeng kangkungnya ini di harga 4.000 per kilo. jadi kalau untuk sekali makan ini pengolahan berarti rendeng kangkung berapa kilo? Kalau berapa kilo kita pakai apa namanya, kalau 20 gayung ini berarti 1 kilonya 1 kilo rendeng ini sama saja dengan 6 gayung. 6 gayung berarti sekitar ya kurang lebih 3 kilo 3 kilo setengah. 3 kilo setengah ya. Ini Nah, untuk rendeng kangkung. untuk Kalau rendeng polar? kangkung. Kalau polar kita 10 gayung untuk 1 kilo polar itu sama aja dengan 2 gayung. 2 gayung berarti sekitar 5 kilo ya. 5 kilo sekali untuk kita bikin comboran. Nah, berarti untuk 44 ekor per ekornya kena sehari berapa? Kalau dengan ampas tahu itu di harga 16.000, kurang lebih per harinya itu antara 1.800 hingga 2.000 rupiah Untuk 1 ekor Pak? 1 ekor. Itu untuk pakan yang beli ini ya? Iya, untuk kita bikin comboran. Karena kalau bikin comboran di khususnya di kambing pedaging, kita harus meminimalisir kosnya untuk biaya pakan tambahan, dan kita harus menyesuaikan dengan porsi pakan si kambingnya juga. Jadi nggak boleh terlalu tinggi, terlalu banyak, karena berhubungan dengan pencernaannya. Seperti itu. Jadi nggak makan itu mereka nggak harus banyak ya? Nggak harus banyak. Nutrisi sudah tercukupi ya? Nutrisinya sudah cukup. Ya tuh teman-teman. Jadi setiap kandang, setiap farm, setiap peternakan itu untuk pola pakan itu berbeda-beda. Jadi tergantung teman-teman sendiri menyikapinya gimana, mau ngambil yang mana, yang terbaik aja, yang terhemat. Jadi biar kambingnya pada gemuk-gemuk. Dan ini ukuran-ukuran ini nggak harus pakem segini, nggak. Kita harus menyesuaikan aja. Menyesuaikan kambing ya? Menyesuaikan kambing. Kalau kambingnya kecil, ya kita harus menyesuaikan ukuran takarannya berapa. Kalau kambing yang besar, kita harus berapa. Jadi harus menyesuaikan. Jadi hubungannya dengan perkembangan si kambing itu sendiri. Nanti kalau seandainya ada yang mau bertanya, mau main ke kandang Sentul Farm, nanti lihat di deskripsi ya, nomor Pak Judo ada di situ. Jadi bisa ngubungin langsung, bisa. Jadi ingin belajar langsung juga bisa. Karena saya dulu juga belajar dari Pak Judo nih. Ini Pak Judo ini bos saya dulu nih. Orangnya baik banget. Saya waktu itu pertama kenal mau beli kambing 2 ceritanya. Pas saat beli 2 itu kata Pak Judo, nanggung jangan beli 2, beli 4 katanya. Saya bilang, saya belum ada duitnya Pak. Itu tahun lalu tuh, lebaran haji tahun lalu. Saya belum ada duitnya Pak. Masa kagak ada duit? Udah gampang duit mah katanya kan. Karena kita udah kenal. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya bayar 2 dulu, nanti yang 2-nya lagi setelah sampai di kandang. Oke katanya. Saya bayar 2. Tahu nggak teman-teman? Saya kagetnya bukan main, udah pas kandang saya kan full ya. Sudah ya malu mah kandangnya kecil. Pas pengiriman nih sama mas yang ini nih, yang ngirim nih, saksi mata nih. Dikirim pas nyampe kandang, itu bukan 4 ekor teman-teman. Tapi coba 10 ekor dikirim, ngebayangin. Udah saya kandangnya kagak ada. Terus duitnya juga belum ada. Tapi Pak Judo itu percaya sama saya. Makanya ini mah bos saya nih, baik hati orangnya. Ya kita lanjut ke pola pakan. Nah ini ada ampas tahu. Kita sengaja bikin 2 ember. Kalau jadi 1 kita nggak muat. Jadi kita bagi 2, lebih mudah untuk pengadukannya. Jadi untuk saat ini kita karena kambingnya sudah mulai gede-gede, seharusnya satu adonan itu seharusnya 1 karung ampas tahu. 1 karung. Nah, ini karena kita masih pakai 1 harinya, kita bagi 1 karung, kita bagi 2. Ya mungkin porsinya harus kita tambah. Mulai besok mungkin sudah kita tambah, seharinya sudah 1 karung. Jadi sehari itu 2 karung. Sekali combor ya. Sekali combor 1 karung. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan kambingnya. Karena perkembangan kambing sudah semakin besar, kita harus nambah porsi ya. Nambah porsi makan. Sama dengan kita sebagai manusia kan gitu. Yang awalnya kita hanya sedikit, semakin kita gede pasti porsinya juga akan tambah. Di peternakan di sini adalah sistemnya hanya penggemukan, bukan breeding atau
kalau untuk diternakan bukan. Tapi teman-teman harus tahu, Pak Judo ini pemain kambing kontes. Ada kambing-kambing kelas kontes, kambing breeding itu ada, cuman disimpan di temannya. Karena kalau untuk di sini mungkin agak kepantau, nggak terawat, jadi dititipkan di tempat teman. Ada sebenarnya kambing kontes, tepatnya di Wonosari, di daerah Wonosari sana, yang di sana dirawat sama Mas Budi, biasanya panggil Mas Gepeng di sana. Kambing jos teman-teman. Jadi kita di sana, di farm sana kita berbagi dengan teman yang lain. Ada Mas Ali, ada Mas Tio, ada Mas Budi di situ. Jadi kita membentuk satu tim. Nah, tim itu kita namanya tim Bira Muda. Itu Jack Ma ya, Pak? Bukan. Bukan. Jadi bukan Jakarta ini ya? Bukan. Kita bukan mengatasnamakan Jakarta Ketawa Community, tapi kita mengatasnamakan pribadi. Nah, ini udah selesai diaduk. Sekarang kita kasihkan ke kambing-kambing kita. Ini nggak ditambahin apa-apa lagi, Pak? Enggak, sudah nggak ada penambahan apapun, ya kita tinggal ngasihkan aja. Kita memberikan ini sesuai porsinya dulu. Ya, kambing ada berbagai ukurannya. Ada yang 2 gayung, ada yang 3 gayung. Jadi tergantung ukuran kambingnya, teman-teman. Yang besar, kalau yang besar 3 gayung, kalau yang sedang 2 gayung. Dan ini kita rutin memberikannya pagi dan siang. Kalau pagi kita memberikannya jam 7, Pagi jam 7. jam 7, dan kemudian kalau siang kita berikan di jam 12. Itu rutin, tiap jamnya rutin ya, Tiap Pak? jamnya, Nggak meleset ya? nggak meleset. Jadi itu. Kita harus fokusnya di situ. Kita nggak boleh, kalau ini yang saya pelajari, kita nggak boleh istilahnya memberikan pakan itu seenak kita, karena hubungannya dengan perkembangan kambing. Betul. Itu kalau menurut saya sih, Ya. yang saya juga belajar kepada rekan-rekan peternak yang lainnya. Jadi kita harus tetap on time. Kalau kita jam 7 ya jam 7 terus, jam 12 terus. Nah, sampai kita itu. kita rubah besok jam 7, terus besoknya jam 8. Nah, itu yang mempengaruhi perkembangan kambing juga. Oh, jadi nggak maksimal ya, Pak? Ya masih Nah, kurang maksimal kalau bagi Itu saya. yang perlu dicatat, teman-teman tuh. Jadi harus on time, harus On time. sesuai. Jam itu harus sesuai. Ini kambing jilat-jilat dulu nih. Harus sesuai, teman-teman. Nah, ini juga mudah-mudahan nih, teman. Insya Allah nih, ini kambing yang di sini buat stok di lapak Wahyu Farm. Mudah-mudahan kita deal nih. Nanti kita di belakang layar saya negosiasi nih sama Pak Judo. Karena emang kambing rawatan sini alhamdulillah bagus-bagus. Di saat lebaran haji tahun lalu juga habis duluan karena Amin, emang amin. kambingnya itu gemuk-gemuk, berisi, nggak gampang nyusut. Kan kadang-kadang kambing hanya gemuk, cuman beberapa hari cepat nyusut. Tapi kalau kambing Pak Judo ini alhamdulillah di lapak beberapa hari, seminggu pun untuk kondisi badan nggak nyusut. Ya itulah nih dari pola makannya ini. Amin, gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita deal nih di harga. Nanti di belakang layar kita negosiasi. Saya sih pengennya semua nih yang ada di sini untuk Wahyu Farm Pamulang, untuk di lapak Wahyu Farm Pamulang tahun ini. Jadi buat teman-teman yang pengen stok, pengen buat keluarga untuk lebaran haji bisa ngubungin ke saya. Nah, kalau untuk belajar pakan ya, kalaupun seandainya ini nggak deal, silakan ngubungin langsung ke Pak Judo nih untuk masalah harga. Cuman saya berharap deal hari ini. Jadi saya juga merasa aman, nggak perlu ngambil jauh-jauh dari Jawa. Ini karena faktor perjalanan kan kambing pasti agak ada stres. Kalau di sini kan kita dekat hanya di Sentul. Iya. Mudah-mudahan deal, teman-teman. Ini udah mulai Nah, ya. Boleh dilihat lagi, semua udah hampir selesai. Seperti ini. Jadi makannya udah lahap-lahap. Kita menyesuaikan. Dan untuk perlu diperhatikan juga teman-teman, kandang di sini tuh tidak bau. Asli tidak bau. Beda sama kandang di Wahyu Farm. Kadang-kadang masih agak kecium. Kalau di sini Kita bersihkan karena tiap hari terbuka. kita bersihkan, di pagi hari sama sore hari kita selalu bersihkan. Jadi kita juga menjaga kebersihan kandang itu kan hubungannya dengan perkembangan si kambing sendiri.
Semakin kita bersih, semakin kita merawatnya, pasti kambing juga akan bagus-bagus hasilnya nanti. Jadi kita, dan ini memang juga harus dimandikan di tiap hari, setiap minggunya. Jadi tidak nih, Pak. Hari ini mandiin ini gitu ya. Gitu. Jadi nggak semuanya langsung dimandikan, nggak, karena semuanya kembali pada tempat. Tapi tetap harus dimandikan. Ini bersih semua ini. Bahkan tahun lalu itu Pak Judo ini pelopor ya, khususnya bikin untuk Jakarta itu, untuk kotoran tainya dan kencingnya itu beda. Jadi untuk cairan kencingnya itu sudah ada petani yang ngambil. Jadi untuk pupuk organik sepertinya. Nah, cuman karena ada musibah kemarin, banjir, jadi kita belum bisa ngeliput nih karena belum diperbaiki. Karena banjir kan masuk, jadi kita belum bisa. Nanti mudah-mudahan di lain waktu sudah rapi, kita bakal liput lagi di sini. Jadi karena itu suatu tambahan penghasilan juga buat kita, karena emang jarang banget yang namanya jual itu untuk air urin kambing, bagus buat pertanian. Ya. Udah, ya, semuanya sudah diberikan semuanya. Ada dua macam jenis sebenarnya, ada kambing Jawa Randu sama kambing PE. Tapi di sini kambing PE-nya bukan kambing PE kontes atau kambing yang PE yang bagus-bagus, bukan, tapi hanya khusus untuk yang pedaging saja sih sebenarnya. Jadi harganya kalau dihitung-hitung hampir sama dengan Jawa Randu. Harga-harganya ya, beda-beda tipis lah ya. Ya, beda-beda tipis lah seperti itu. Suasana juga adem di sini, enak banget ini. Kapan ya Wahifam bisa seperti ini? Ketularan suksesnya bisa, ya alhamdulillah lah. Tetap harus bersyukur teman-teman, biarpun kandang Wahifam masih agak-agak berantakan, masih agak ya mungkin kadang-kadang suka ada bau nggak sedap, tapi harus bersyukur. Kita tetap bersyukur, insya Allah kedepannya bisa lebih baik kayak Pak Judo seperti ini. Bisa seperti ini. Semuanya itu untuk proses. Betul. Jadi jangan dilihat hanya pas enak-enaknya aja Pak ya. Beternak kambing enggak. Proses itu pasti berjalan ya Pak. Pasti harus proses, pasti itu ada kendala. Satu bangun itu pasti ada. Pasti ada, betul. Ya sudah. Karena jatuhnya kita itu hanya, kalau jatuhnya dalam perkembangan peternakan itu, kalau ada kegagalan itu adalah pelajaran bagi kita. Ya. Itu pelajaran paling mahal ya Pak. Pengalaman itu pelajaran paling mahal. Udah nggak ada sekolahnya deh itu Pak ya. Sekolahnya. Sekolahnya. Ya udah teman-teman nih, saya mau lanjut negosiasi dulu untuk harga. Mudah-mudahan deal. Mudah-mudahan Pak Judo ikhlas, ridho, kambingnya buat stok di kandang Wahifam. Doain ya teman-teman. Jadi setelah habis dicombor kayak gini, tetap dikasih air minum. Oh, kasih air minum. Air minum biasa aja sih. Oh iya. Karena biar nggak terdehidrasi, karena pakannya ini semi basah, nggak terlalu basah, karena ini kering, agak kering, jadi tetap kita harus kasih air. Tapi air biasa aja tanpa campuran ya, tanpa campur garam, pokoknya air biasa aja ya. Karena garam sudah ada di comborannya, molasses sudah ada di comborannya, jadi nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak garam pasti nanti di pencernaannya yang kurang bagus, biasanya mencret. Tapi kalau untuk airnya dingin itu nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah, air biasa. Air biasa ya, maksudnya kan air keran gitu nggak ada masalah ya. Oke. Ya udah teman-teman, kita lanjut nanti. Saya kabarin setelah deal atau tidak deal, nanti saya kabarin. Ya teman-teman, terima kasih telah menonton.
Ya teman-teman, kembali lagi nih ke saya Wahyu. Setelah kita bernegosiasi yang agak alot, agak lama, agak panjang untuk mendilkan harga ini, ya sudah diambil keputusan. Ini udah deal nih, stok 38 ya Pak? Iya. Stok 38 itu insya Allah untuk Wahyu Farm Pamulang. Tapi untuk harga Pak Judo minta disesuaikan, nanti lihat perkembangan kambing. Karena kalau kita dealkan sekarang takutnya di salah satu kita ada yang dirugikan, karena kasihan yang rawat kambing. Dan Pak Judo juga tidak mau nanti seandainya harga terlalu tinggi kasihan sama saya gitu, takut nggak bisa jual. Jadi ya itu pemikiran yang bagus, bijaksana. Jadi terima kasih banget untuk Pak Judo sudah mau menerima kita di sini, mau diwawancarain, mau diliput. Pokoknya Pak Judo ini kan rumahnya lumayan jauh ya. Jadi terima kasih sudah mau lah ya menerima kita di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya ke sini. Sama ya. Ada pesan-pesan Pak Judo untuk para peternak muda? Ya, untuk para peternak muda, jangan selalu berpikir kerja di kantoran. Apapun bisa dikerjakan, walaupun hanya sebuah peternak. Ya, kita belajar dari sedikit dulu, 1-2 ekor, kemudian kita bisa kita sering sharing dengan peternak-peternak lain, apa yang kurang, apa yang perlu kita pikirkan. Insya Allah peternak itu lebih menjanjikan daripada di kantoran. Betul. Lebih bebas juga ya Pak ya? Iya, betul. Nggak ada peraturan. Ya sudah teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe. Ya, yuk. Sama ini nih kita lihat, kayaknya kita pamit sama akang-akang ini. Ya, Master kambing gua lagi pada makan. Ya udah. Oke, makasih banyak nih Kang ya. Ya, selamat makan siang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.